Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Radi Saputro. Saudara mantan Menkominfo Budi Aristiadi membantah dirinya melindungi praktik judi online. Nama Budi muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Mantan Menkominfo Budi Aristiadi diduga membackingi praktik judi online. Nama Budi terungkap pada dakwaan Zulkarnain Apriliantoni terdakwa kasus judi online. Namun Budi membantah tudingan ini. Ditemui usai audiensi bersama pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Budi tak berkomentar banyak dan hanya mengingatkan jika Tuhan tak tidur. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu Pak. Apa lagi ya? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila ada petunjuk. Sementara pihak Kejaksaan Agung bilang Budi Ari bisa saja dihadirkan sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online. Namun menurut Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, pemanggilan Budi Ari bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan itu. Nah itu dia. Nah tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari yang masih menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif Rp8 juta per website. Sementara pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus judi online. Terlebih ada penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo Budi Ari dalam dakwaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik menunggu keputusan pengadilan. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Nama Budi Ari sudah menjadi sorotan sejak November 2024 hingga polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi 1.000 situs judi online. Namun sejak awal disorot, Budi Ari membantah keterlibatannya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apakah benar nama ex-Menkominfo Budi Aristiadi yang disebut dalam surat dakwaan terdakwa kasus judi online Zulkarnain Apriliantoni terlibat membackingi judi online? Kita bahas bersama Sekjen Projo, Handoko, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Selamat malam Bung Handoko, Bung Rohman. Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat malam Mas Zainur. Saya ke Selamat malam. Bung Handoko dulu. Kok bisa ya seperti yang ada di dakwaan nama Pak Budi Ari ini muncul di dakwaan jaksa? Menurut Anda kenapa bisa muncul ya, Bung Handoko? Kalau kenapa bisa muncul, saya nggak tahu persis ya. Yang jelas itu kan mungkin dari proses awal penyelidikan sampai kemudian ke kejaksaan dan seterusnya. Tapi yang jelas dalam surat dakwaan itu disebutkan bahwa itu adalah kesepakatan para munculnya nama Budi Ari Setiadi ini, Menteri Koperasi saat ini yang dulu Menteri Kominfo, itu disebutkan kan sebagai bahwa para terdakwa ini, para 4 orang ini, para pelaku ini, ya kan, itu bersepakat untuk mengalokasikan 50% uang hasil kegiatan mereka itu untuk Menteri Kominfo waktu itu. Jadi
Tetapi di situ juga ternyata tidak disebutkan bahwa Budi Ari mengetahui dan mereka juga tidak memberitahu kepada Budi Ari. Gitu. Sehingga kemudian dan juga tidak ada penyebutan Budi Ari menerima segala macam, tidak ada. Maka sebetulnya itu hanya kesepakatan mereka yang mau ya itu sekedar alokasi ya, alokasi dari kesepakatan mereka, sehingga kemudian itu saya pikir ya namanya orang bersepakat mau ngasih Budi Ari, tetapi kemudian juga tidak ada tindak lanjutnya. Gitu, kira-kira. Bung Handoko begini, salah satu terdakwa Zulkarnain Aprilianto ini kan disebut-sebut katanya orang dekatnya Pak Budi Ari gitu. Nah Anda sendiri juga kan orang dekatnya Pak Budi Ari. Anda kenal nggak dengan yang namanya Zulkarnain Aprilianto ini? Kenal, saya kenal. Nah ini karena bagaimana sejauh mana hubungan mereka ini? Enggak, kita kan sama-sama kawan sesama ini saja ya. Artinya bukan gimana ya? Karena di pergaulan terutama waktu itu kan kita dari kelompok relawan ya. Tony ini juga ada ya bergaul dengan banyak kawan lah, banyak kawan bergaul. Jadi kalau memang kenal dengan Budi Ari, saya tidak menampik gitu. Memang seperti itu. Nah, kalau begitu saya ke Mas Rohman sekarang. Mas Rohman, nama Pak Budi Ari ini muncul di dalam dakwaan. Ini sehingga memunculkan dugaan begitu di luaran sana, asumsinya bahwa Pak Budi Ari ini terlibat nih dengan kasus judi online yang sekarang sedang di persidangan. Menurut Anda betul ada kemungkinan terlibat? Ya, jaksa memasukkan nama seseorang di dalam dakwaan itu bukan berdasarkan fitnah, opini atau ngarang sendiri. Itu hasil dari memeriksa BAP dan juga diikuti tindak lanjutnya ketika ada pelimpahan perkara dilakukan pemeriksaan tambahan oleh jaksa. Nah, di dalam BAP dari penyidik, di dalam pelimpahan perkara jaksa juga melakukan pemeriksaan sendiri, itu ada beberapa informasi. Antara lain yang pertama adalah BAS ini diduga yang pertama memerintahkan pada Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa melakukan pengumpulan data website judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada beberapa tindakan yang mengarah kepada satu bentuk pengetahuan. Antara lain misalnya memindahkan lokasi pemeriksaan website judi online dari lantai 3 kemudian dipindahkan ke lantai 8. Kemudian juga ada bentuk-bentuk komunikasi. Apakah kemudian itu berlanjut kepada pemberian uang? Itu memang nanti masih jauh. Tetapi dari hasil keterangan yang dikumpulkan dari para terdakwa lain, juga dari alat-alat bukti yang ada, itu ada kode PM. Nah, kode PM ini ya sejauh ini berdasarkan dakwaan diduga adalah satu bentuk kode untuk waktu itu adalah Menteri Kominfo yaitu BAS. Nah, kode PM ini masuk dalam daftar pihak yang menerima pembagian atas hasil membackingi judi online sehingga tidak diberantas websitenya tetap hidup. Sehingga apakah terlibat atau tidak, ya sejauh ini disebut di dalam dakwaan, meskipun dakwaannya adalah dakwaan Zulkarnain, tetapi belum juga kita katakan itu terlibat atau tidak. Itu adalah tugas dari penegak hukum untuk menindaklanjuti dengan pengembangan perkara, Mas Radhi. Nah ini kami baru saja mendapatkan tanggapan terbaru dari Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi terkait namanya yang muncul di sidang kasus judi online. Nah, Budi Ari kali ini membantah kembali dan mengaku tidak mengetahui terkait kasus judi online. Kami hadirkan pernyataannya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Gitu loh. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka kan itu kesepakatan di antara mereka. Bukan saya bersepakat dengan mereka. Gitu. Itu lengkap kok di berkas. Jadi selama ini media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau
framing dan cenderung fitnah ke saya, gitu. Oke, jadi yang benar Bapak itu Saya sama sekali tidak tahu ada kesepakatan itu. Yang tahu mereka sendiri. Kalau ditanya saya tahu, saya tidak tahu. Mereka pernah tahu, tidak pernah mereka memberitahu. Dan ketiga tidak ada aliran dana ke saya. Ya, itu tadi pernyataan terbaru dari Budi Ari. Dan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, JPU atau Jaksa Penuntut Umum kan menyebutkan bahwa Budi Ari diduga menerima 50% komisi dan praktik perlindungan situs judi online agar tidak diblokir oleh Kominfo. Dan itu tadi dibantah langsung oleh beliau. Dan tadi juga Pak Handoko sudah mengatakan bahwa itu kan, ya seperti yang dikatakan Pak Budi Ari juga, bahwa itu kan kesepakatan di antara mereka untuk membagi-bagikan, tapi Pak Budi Arinya sendiri tidak tahu. Nah, perihal dirinya menerima atau tidak, pembuktiannya sepertinya tidak terlalu rumit, Mas Rohman. Kita punya lembaga yang namanya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Di situ bisa juga bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Ini menjadi penting karena yang intinya apakah aliran dana itu ada atau tidak, mengalir ke Budi Ari atau tidak, itu bisa dibuktikan melalui pembuktian di data yang dimiliki oleh PPATK. Kira-kira semudah itukah untuk bisa membuktikan bahwa ada aliran dana masuk ke Budi Ari atau tidak, Mas Rohman? Ya, tentu sumber informasi transaksi keuangan sangat penting ya, sehingga wajib hukumnya bagi para penyidik perkara ini, yaitu di penyidik Polri, itu untuk mengembangkan siapa saja yang menerima aliran dana pembagian hasil backing judi online ini. Tetapi harus diingat bahwa para pelaku tindak pidana itu, termasuk tindak pidana korupsi, itu sudah tahu bahwa kalau mereka bertransaksi menggunakan transaksi perbankan, mudah terendus oleh aparat penegak hukum karena akan terdeteksi oleh PPATK. Sehingga biasanya ada bentuk-bentuk transaksi penghindaran, antara lain misalnya dengan transaksi tunai, atau transaksi menggunakan medium seperti cryptocurrency, atau transaksi yang menggunakan nomine, yaitu dititipkan kepada orang lain, kemudian diatasnamakan orang lain, menggunakan rekening orang lain, kemudian selundupkan, diserupakan, dan seterusnya. Sehingga saya lihat memang ini tugas masih sangat banyak dari penyidik, ya, karena penyidiknya adalah Polri, sedangkan dakwaan ini munculkan oleh Jaksa Penuntut Umum, gitu ya. Nah, saya lihat pertama, kasus ini baru kasus undang-undang ITE-nya. Belum ada kasus tipikornya. Padahal beberapa penerima hasil bagian backing judi online ini adalah pegawai negeri, yaitu mereka-mereka pegawai Kominfo waktu itu. Sehingga seharusnya juga dikenai dengan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap. Itu belum ada sejauh ini. Yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Karena kan mereka ini bertransaksi untuk mengamankan diri dari deteksi aparat penegak hukum. Tentu mereka juga biasanya akan menggunakan berbagai metode dengan cara-cara untuk mengamankan diri seperti menggunakan layering dan seterusnya. Sehingga seharusnya ada dua tindak pidana lain yang harusnya digunakan oleh aparat penegak hukum, yaitu yang pertama adalah tindak pidana korupsi dan yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, soal apakah aliran itu sampai atau tidak kepada BAS, yaitu tugas dari penyidiknya gitu ya, untuk mengembangkan. Tentu nanti bisa dengan berbagai alat bukti lain, memeriksa saksi-saksi, memeriksa terdakwa yang saat ini sedang disidangkan, memeriksa bukti digital komunikasi di antara para pihak itu, kemudian juga memeriksa transaksi keuangan dari PPATK, juga bisa menawarkan kepada para pihak untuk menjadi justice kolaborator yang sekarang sedang jadi terdakwa. Tawarkan saja, kalian mau nggak jadi justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama. Kalau mau membongkar pelaku yang lebih besar, kita kasih keringanan-keringanan nanti di dalam tuntutannya. Misalnya seperti itu, Mas. Baik, Mas Handoko, Pak Handoko, kalau begitu Arna juga sebagai orang dekatnya Pak Budi pasti juga tahu upaya yang paling kuat begitu yang diupayakan untuk membuktikan bahwa tidak ada aliran dana, karena ini menjadi pembuktian yang paling penting, aliran dana ini ada atau tidak. Nah, bagaimana sejauh ini pembuktian yang akan dilakukan pihak Pak Budi Ari untuk membuktikan bahwa tidak ada aliran dana sebenarnya ke Budi Ari sejauh ini? Ya, kalau soal hukumnya kan sekarang ini kan gini loh, kan tidak ada dalam status hukumnya Pak Budi Ari, kan nggak ada dalam ranah itu, nggak ada dalam wilayah itu. Jadi sekarang kan yang berkasus kan mereka, Tony dan kawan-kawan itu, ya kan. Kemudian mereka menyebut, ya sebetulnya saya setuju dengan Mas Jainur tadi bahwa ini tugasnya aparat hukum untuk. Jadi sekarang menunggu saja aparat hukum bekerja begitu?
Ya pasti begitu. Apa yang bisa dilakukan karena memang tidak berada dalam arena itu kan. Pak Budi Ari kan tidak berada dalam arena itu, tetapi namanya disebut begitu. Yang tadi sudah dijelaskan. Jika nanti diminta menjadi saksi misalnya di persidangan untuk membuktikan bahwa tidak ada aliran dana, sejauh ini sudah ada persiapan itu? Tentu kalau saya saya hanya meyakini bahwa Pak Budi Ari pasti akan sangat mendukung langkah apapun proses hukum untuk membuat situasi ini terang benderang. Karena memang ya dari sisi sebenarnya kalau saya ini kan bukan orang yang terlibat langsung dalam konteks ini ya, tetapi saya sebagai Sekjen Projo tentu karena ini juga menyangkut organisasi, saya juga sangat berharap bahwa ini segera menemukan titik terang. Karena bagi kami gini Mas, yang jelas yang ingin saya sampaikan dari awal bahwa memang pertama Budi Ari menjadi Menteri Kominfo itu salah satu tugas besarnya adalah memberantas judol. Waktu itu memang sudah sangat masif. Dan kemudian Pak Budi Ari dengan tim di Kementerian Kominfo saya lihat bekerja sangat keras, banyak sekali effort yang dilakukan. Kami di Projo membantu waktu itu mengkampanye juga untuk memberantas judi online. Jadi saya pikir apapun untuk langkah itu kami sangat mendukung supaya tidak ada lagi framing yang ini terakhir saja, singkat saja. Ini tadi ada pernyataan juga dari Pak Budi Ari sebelumnya bahwa mengatakan kasus ini lagu lama, kaset rusak. Maksudnya apa sih? Singkat saja. Tanya Pak Budi dong. Gak ada komunikasi soal itu ya sama Anda ya? Belum, hari ini saya belum karena saya komunikasi tadi malam. Kemarin kan beliau baru mendarat dari Roma ya kan. Tadi malam berkomunikasi, ya hari ini saya belum sempat ngobrol sama beliau. Nanti tentu saja akan ada kelanjutan dan juga mungkin jika ada upaya untuk pembuktian di persidangan, ya tadi juga sudah dikatakan Pak Budi Ari sudah siap untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku begitu ya kira-kira. Baik, terima kasih Pak Handoko dan juga Mas Rohman telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, jelang laga melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang, 32 pemain dipanggil untuk jalani pemusatan latihan di Bali. Kami punya informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Dapat bersama kami.